وأعتقي حبها من غير اختياري كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منها. Muhammad menurut Yahudi gimana? Dia adalah nabi yang diberikan oleh Tuhan untuk menghentikan praktek penyembahan berhala yang ada di Arab Saudi pada waktu itu, pagan Quraisy ya. Tapi dia bukan nabi bagi bangsa Israel. Lo kambesa kamu sewat nabi Muhammad etemuna tuh, tidak ada nabi yang sama seperti Musa. Di mana? Di Israel. Ada ayatnya dalam Alkitab, cek sendiri. Jadi gitu. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang dikirim Tuhan, sama seperti Bileam, sama seperti Obadjah. Obadjah bukan orang Yahudi. Ayub bukan orang Yahudi. Siapa lagi? Bileam bukan orang Yahudi. Jadi Tuhan memberikan bangsa-bangsa nabi-nabinya lewat bahasa mereka. Ya, kita lihat Bileam itu orang Aram. Kenapa demikian? Kalau Tuhan hanya memberikan nabi kepada bangsa Israel saja, maka di akhir zaman nanti, hari kiamat nanti, orang-orang bisa komplain kepada bangsa-bangsa, bisa komplain kepada Tuhan. Tuhan, jelas aja. Alamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in our literature that Islam is an ancient religion dating back to the time of the Second Temple, or even earlier. And if Islam's roots, if the roots of Islam are the same as what we call Bnei Noah, then for us it is much older. This is the religion of Noah. This is the religion of Adam himself. The closeness of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars until recent years. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. But devout Jews know that this is not true. That we believe that Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. They worship the same God that we do. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qofizan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qofizan semuanya, seperti yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu diberikan kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama orang-orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal siapa sosok Muhammad itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka itu menyembunyikan kebenaran tentang pengetahuan itu, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran itu sendiri. Qofizan semua ya, yang disampaikan oleh Bang Billy tadi, kalau nggak salah namanya Bang Billy ya, ya nggak tahu juga sih. Kalau nggak salah namanya Bang Billy, seorang penganut Yahudi dari Indonesia. Beliau jelas-jelas mengatakan bahwa beliau itu sangat yakin, beliau percaya Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Tetapi bagi bangsa Yahudi, Nabi Muhammad SAW bukan untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk bangsa Arab. Bagi orang-orang Yahudi, nabi mereka berasal dari ras mereka, yaitu ras Yahudi. Dan tentu saja yang paling mereka akui adalah Nabi Musa alaihissalam. Sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, bagi orang-orang Yahudi, sesuai dengan ajaran Yahudi yang mereka yakini saat ini, tidak ada yang sebanding dengan Nabi Musa alaihissalam, dan tidak ada yang bisa menggeser kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Yahudi sangat menghormati Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka itu menolak nabi-nabi atau rasul-rasul setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qofizan semuanya, apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi itu adalah sebuah fakta bahwa sebetulnya orang Yahudi hanya akan menerima sosok nabi yang setara dengan Nabi Musa alaihissalam bagi mereka. Makanya kenapa rasul-rasul setelah Nabi Musa alaihissalam banyak ditolak oleh orang-orang Yahudi, termasuk Nabi Isa alaihissalam.
Padahal mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam itu nggak main-main, banyak sekali. Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang di luar nalar. Itu Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ditolak oleh orang-orang Yahudi, karena menurut mereka Nabi Isa alaihissalam tidak sebanding dengan Nabi Musa alaihissalam. Apalagi ketika kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu beliau membawa hukum baru, yang hukum itu sebetulnya adalah untuk menggenapi hukum-hukum Taurat, hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dihalalkan di dalam Taurat, ada sebagian yang diharamkan di dalam Injil, dan apa yang diharamkan di sebagian Taurat itu dihalalkan di dalam Injil. Itu ada. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada saat itu untuk menggenapi hukum-hukum Taurat. Tetapi karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa tidak ada nabi yang sebanding dengan Nabi Musa alaihissalam, maka mereka pun menolak kenabian Nabi Isa alaihissalam dan justru memusuhi Nabi Isa alaihissalam dan menganggapnya sebagai anak pezina lah, sebagai anak haram dan lain sebagainya, dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang pada intinya orang-orang Yahudi tidak mau menerima kenabian Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kenabian Nabi Isa alaihissalam itu saja ditolak oleh mereka, apalagi kenabian Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas bukan orang Yahudi. Ya, meskipun di antara alasan-alasan orang Yahudi itu menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan nasab. Nabi Isa alaihissalam itu tidak berasal dari seorang ayah. Nasabnya bukan dari seorang ayah tetapi dari seorang ibu, yaitu Maryam. Karena memang Nabi Isa alaihissalam tidak punya seorang ayah. Dan bagi seorang Yahudi, seorang yang tidak mempunyai darah dari ayah Yahudi, maka tidak bisa dikatakan sebagai Yahudi asli. Kalau dia hanya membawa darah Yahudi dari ibunya, maka dia bukan orang Yahudi asli, karena bin atau bintinya akan dinisbatkan kepada bapaknya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu kasus yang berbeda, karena dia tidak mempunyai ayah, maka nasabnya dibinkan kepada ibunya, yaitu Maryam, Isa bin Maryam. Tetapi tetap saja bagi orang Yahudi, nasab yang sah itu disandarkan kepada laki-laki, kepada bapak. Sehingga orang Yahudi juga tetap ngotot menolak kenabian Nabi Isa alaihi salam, meskipun mereka tahu bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah seorang yang spesial, yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang laki-laki, yaitu hanya dengan kehamilan seorang Maryam tanpa hubungan campur tangan laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk Nabi Muhammad SAW sudah jelas, Nabi Muhammad itu bukan bangsa Yahudi, tetapi seorang dari Bani Ismail. Ya, meskipun ada satu pendapat dalam sejarah dikatakan salah satu dari neneknya Nabi Muhammad SAW itu mempunyai darah Yahudi, tetap saja ditolak oleh orang Yahudi karena nasabnya dari neneknya, bukan dari bapaknya. Karena yang terpenting bagi Yahudi adalah keturunan harus dari bapak, maka mereka bisa dikatakan sebagai Yahudi asli. Dan kalaupun mereka dianggap sebagai nabi, mendapatkan wahyu dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menerima dia sebagai nabi dengan syarat. Satu lagi syaratnya, dia harus lebih hebat dari Musa atau setidaknya sebanding dengan Musa. Itu baru mereka bisa dikatakan nabi oleh orang-orang Yahudi. Inilah syarat-syarat konyol yang dilakukan oleh orang Yahudi menerima sosok nabi di antara mereka. Jadi bagi mereka tidak ada yang sebanding dengan Musa, dan juga kalaupun dia sebanding dengan Musa, dia juga harus dari orang Yahudi asli. Kalau dia bukan dari orang Yahudi asli, maka dia akan menolak nabi itu. Jelas ya, itulah yang disebut sebagai keingkaran mereka. Wallahu a'lam bishawab.